Baik, selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Surya Gemilang MD Sturusupani dengan NIM 200203016. Saya di sini akan mempresentasikan tugas dari Pak Wiwin yang mengenai jurnal induksi pematangan gonad dan peningkatan tingkat pembuahan telur induk udang windu Penaeus monodon melalui rangsangan hormonal tanpa ablamasi mata. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh rangsangan hormon gonadotropin atau GTH dan antidopamin atau AD terhadap performa induk betina alam sebagai pengganti ablasi. Dua perlakuan yang dicobakan adalah yang pertama itu ada rangsangan hormon GTH dan AD pada betina udang windu alam tanpa ablasi. Yang kedua itu ada kontrol berupa ablasi induk udang windu tanpa rangsangan hormon. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa pemijahan pertama terjadi setelah rangsangan kedua, yaitu 4 ekor induk sebesar 23,5%. Pasca injeksi ketiga, jumlah induk yang memijah meningkat menjadi 92,7% atau sebanyak 11 ekor dari 12 ekor yang diinjeksi. Setelah 4 kali rangsangan, dari 17 ekor yang diinjeksi, ternyata 14 ekor dapat memijah sebesar 82%, dan 3 ekor induk tidak memijah hingga akhir pengamatan. Penelitian sebelumnya diamati bahwa selama pemeliharaan udang windu di tambak hingga fase prematurasi bobot betina 80 gram, tidak ditemukan udang betina yang membawa spermatofor baik saat panen dilakukan di tambak maupun saat uji pakan naturasi di bak pematangan gonad, yang menunjukkan bahwa udang windu tidak melakukan perkawinan secara alami. Salah satu teknik yang saat ini diaplikasikan untuk meningkatkan tingkat pembuahan telur udang induk tambak adalah dengan inseminasi buatan. Penggunaan tepung cacing laut atau polychaeta dalam pakan dapat meningkatkan jumlah induk betina yang matang gonad diduga karena kandungan hormonnya seperti hormon osmoregulasi. Alternatif lain yang dapat dilakukan dalam upaya memacu pematangan gonad induk udang windu asal tambak adalah melalui rangsangan hormonal. Beberapa penelitian melaporkan bahwa pematangan gonad pada krustase dan ikan dapat dilakukan melalui rangsangan hormonal, seperti gonadotropin releasing hormones. Rangsangan hormonal pada induk udang windu asal tambak untuk merangsang perkembangan gonad dan perkawinan secara alami belum banyak dilakukan. Penggunaan hormon metil farnesol atau MF dikombinasikan dengan ablasi mata belum memberikan hasil yang signifikan dalam pematangan gonad dan tingkat perkawinan udang windu hasil domestikasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh injeksi hormon GTH yang dikombinasikan dengan AD terhadap performa induk betina alam tanpa ablasi, yang hasilnya akan menjadi acuan dalam aplikasi hormonal pada induk udang windu hasil budidaya tambak. Perlakuan yang dicobakan adalah yang pertama itu ada injeksi hormon GTH dan AD pada betina udang windu alam tanpa ablasi, dan yang kedua ada kontrol positif berupa ablasi induk udang windu tanpa injeksi hormon. Pengamatan yang dilakukan adalah jumlah induk yang matang gonad, jumlah pemijahan, tingkat penetasan telur, dan jumlah naupli yang dihasilkan. Naupli yang dipelihara hingga stadia PL sebagai ditebar ditambak untuk diamati pertumbuhannya. Analisis kimia ini berupa analisis beberapa mineral, vitamin, dan asam amino dilakukan pada bahan aditif yang digunakan pada percobaan ini dan pakan uji. Analisis proksimat dan asam lemak dilakukan untuk karkas udang, daging, dan hepatopankreas udang windu pasca injeksi dan ablasi. Tingkat pematangan gonad pasca induksi mencapai 80% pada penelitian ini dan lebih tinggi jika dibandingkan dengan pemberian hormon secara oral pada udang Paname. Hal ini menunjukkan bahwa aplikasi hormon pada udang lebih efektif melalui teknik injeksi dibandingkan secara oral. Akan tetapi,
Cara injeksi membutuhkan keahlian tersendiri, terutama dalam meminimalkan tingkat stres udang selama injeksi dilakukan. Jadi kesimpulan yang dapat diambil juga berdasarkan jumlah induk yang makan gonat, fekunditas, serta tingkat pembuahan yang dihasilkan dengan atau melalui aplikasi GTH plus AD. Secara injeksi cukup dilakukan 3 kali dengan dosis 0,3 ml per 100 gram udang. Windu per minggu. Pada dosis dan frekuensi injeksi tersebut, tingkat penetasan telur dari induk yang diinjeksi masih lebih rendah dibandingkan induk yang diablasi. Segitu saja presentasi dari saya. Terima kasih.